Semuanya gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto dan di video kali ini kita akan bahas untuk FTM sesuai dengan requestan dari teman-teman di kolom komentar ya. Hari ini itu ada yang banyak sekali udah request koin nih di komunitas kami. Ini dari Bang Wendy minta dibahas soal Phantom. Kemudian Sansang juga minta dibahas soal Phantom. Kok bisa deras gitu turunnya? Lebih deras ketimbang koin lain. Mohon maaf ngerepotin. Enggak ngerepotin lah, kita akan bahas Phantom. Hari ini diperdagangkan di kisaran Rp4.000, guys. Marketnya memang turun karena ada beberapa bad news yang muncul, teman-teman. Jadi sebelumnya kita udah pernah bahas Phantom 2 minggu lalu kurang lebih ya. Dan kita sempat optimis kalau Phantom bakalan naik. Kenapa? Karena dia baru aja meluncurkan roadmap terbarunya dan juga peluncuran Phantom Virtual Machine sebagai project storage teman-teman untuk mereka. Jadi ini bener-bener project yang sangat-sangat bagus dari Phantom. Nah, itu kemarin 2 minggu lalu. Kalau teman-teman ketinggalan berita yang kemarin, silahkan tonton video aku yang kemarin ya. Teman-teman bisa klik aja kok di YouTube dengan kode Phantom Andre Greystone. Itu biasanya akan muncul langsung pembahasan kita soal Phantom. Jadi silahkan diklik videonya dan nonton karena itu lebih banyak berbicara soal positifnya. Kita nggak akan ulangi berita-berita positif yang udah kita bahas. Kita akan lihat dari posisinya sekarang. Harga Phantom memang cenderung nyungsep, bener teman-teman. Ini merupakan sebuah proyek yang berbasiskan dengan DeFi ya, project DeFi, kemudian direct acyclic grab juga. Jadi layanan dari Phantom ini sebenarnya punya tujuan yang sangat-sangat besar, teman-teman. Dia ingin membangun sebuah skalabilitas yang besar di mana kecepatan transaksinya tinggi, kemudian memfasilitasi platform-platform DeFi supaya bisa mendapatkan layanan yang sangat cepat, teman-teman, di blockchain mereka. Nah, salah satunya yang juga punya akses bridge ke Phantom adalah si multi-chain ini. Jadi multi-chain ini merupakan sebuah project yang tokennya itu namanya Mul multi CMC. Nah, ini nama tokennya ya, guys. Token multi ini merupakan sebuah project berbasiskan dengan ya DeFi juga. Dia juga punya layanan cross chain antar blockchain. Oke, nah masalahnya apa? Masalahnya adalah si multi-chain ini kena hack. Hari ini sih harganya nyungsep 8%. Kemarin-kemarin dia udah nyungsep lebih parah, guys. Jadi kabar buruk itu muncul dari blockchain yang dihack seperti ini ya, teman-teman. Kabarnya itu raib sekitar 130 million US dollar yang mana itu menargetkan sekitar 10% daripada token FTX. Jadi, sorry, FTM, teman-teman. Jadi, FTM sendiri, Phantom itu kena dampak dengan drop hampir 9,9% ketika projectnya dihack. Jadi, seperti yang tadi di request, memang betul proyek ini mengalami hacking, teman-teman. Dan sekarang dari FTM sendiri sudah melakukan langkah untuk mengantisipasinya. Mereka juga mewanti-wanti untuk jangan sekali-sekali mengambil yang namanya FTM airdrop yang dipost di sosial media mereka. Ya, jadi itu larangan teman-teman. Hati-hati kalau teman-teman ada yang menawarkan, oh airdrop FTM, asal klik. Nah, itu bisa membawa aset kalian lenyap karena dihacking oleh link-link phishing, teman-teman, yang diciptakan oleh para hacker. Jadi memang lagi dalam posisi gonjang-ganjing. Sementara itu, aksi yang dilakukan FTM kemarin itu kita udah Phantom. Jadi aksi pemulihan yang dilakukan Phantom itu lumayan cepat ya. Fokus minggu ini adalah kontroversi seputar peretasan jembatan multi-chain. Mereka juga merespon dengan menghentikan layanan yang berbasiskan dengan multi-chain. Ini mereka lakukan, teman-teman, per 7 Juli kemarin. Jadi udah ditanggulangi oleh Phantom dan diharapkan tidak banyak arus dana yang akan masuk ke akun phishing tersebut. Jadi ini lagi dalam posisi yang kacau. Padahal sebelumnya Phantom baik-baik aja loh. Mereka bangun ekosistemnya seperti video kita yang udah kita bahas ya. Mereka punya project besar di bulan ini. Cuman ya karena ada something bad, teman-teman. Jadi sesuatu yang sangat buruk terjadi tiba-tiba ya menyebabkan harganya crash. Itu sih untuk news berikutnya, mereka akan ada di September nanti tanggal 13. Ini dengan beberapa project crypto yang lain. FTX akan mengambil bagian mana nih? FTX. Ya itulah, teman-teman bisa cek langsung kok di coin market calendar.
Itu apakah Phantom masih akan tetap aman? Yes, dia akan tetap aman karena dari gini yang kemarin itu mereka udah melakukan respon dengan cepat, which is ini sebenarnya tujuannya sangat-sangat baik. Buat teman-teman yang mungkin ketinggalan update-update terbaru, silakan teman-teman kita punya komunitas diskusi di Telegram. Di sini kita selalu update news-news terbaru ya. Jadi kalau teman-teman ketinggalan, aduh, ya udah deh, join dulu di Telegram kami, linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Sekarang kita akan bahas untuk pergerakan dari Phantom gimana. Nah, sesuai dengan analisa kita yang kemarin, kita sempat optimis ya terhadap pergerakan dari Phantom. Kenapa? Karena Phantom berpotensi untuk crossing teman-teman, naik breakout dari pergerakan yang namanya descending channel. Ini kan pergerakannya namanya descending channel. Udah bagus padahal dia breakout sesuai dengan salah satu skenario yang kita bikin, tapi guys, dia ketahan mentok di kisaran harga 0,32 dolar. Nggak berhasil tembus dari level tersebut. Bad news muncul, duluan drop harganya. Sekarang harga Phantom hanya di kisaran 0,26 dolar, dan penurunan yang terjadi ini udah sekitar 18%. Jadi kalau teman-teman ada yang pegang Phantom, menurut saya sih nggak perlu khawatir juga berlebihan ya teman-teman. Memang harganya turun, tapi ya ini bukan kesalahan dari Phantom karena memang ada kesalahan daripada blockchain yang lain. Si multi-chain itu menyebabkan bridge daripada token Phantom itu kena juga guys. Ini bikin harga Phantom cenderung turun juga. Untuk sekarang targetnya kemana? Phantom ada level support teman-teman, strong support lebih tepatnya di kisaran 0,22. Jadi kita mungkin akan melihat kalau FUD ini terus berlanjut, harga Phantom kemungkinan bisa turun lebih dalam lagi. Dengan prediksi, dengan kemungkinan harganya bisa turun ke 0,22. Tapi itu kalau andai kata FUD-nya cukup berdampak kembali ya, atau mungkin ada laporan kerugian yang lebih besar daripada investor Phantom. Nah, itu bisa menyebabkan kepanikan juga sama market. Tapi kalau kita lihat dari pola candle yang muncul di time frame daily, ini dia udah bikin doji, kemudian dikonfirmasi dengan satu candle apa namanya hijau di sini ya. Ini merupakan tanda-tanda reversal. Kita berharap pergerakan Phantom bisa kembali reverse lah teman-teman, atau kembali balik naik ya, menyentuh area support atau resistance di kisaran 0,32 dolarnya, balik ke level tersebut. Sementara dari time frame yang lebih kecil, pergerakan dari Phantom volumenya naik tapi smart money-nya kecil. Dari RSI juga menunjukkan dia udah berada dalam level jenuh belinya, jenuh jualnya, dan sekarang kita on progress untuk running untuk dalam peningkatan. Saya harap sih ini memang benar-benar bisa menjadi sebuah bullish divergence sehingga kedepannya harga Phantom akan berpotensi untuk menguat. Hopefully seperti itu. Sementara jadi pertimbangan lain, Bitcoin masih sideways dengan posisi BTC dominance yang menurut saya ada kecenderungan akan koreksi. Jika BTC dominance koreksi, maka ini akan memperlancar jalan Phantom untuk kembali reversal. Jadi buat teman-teman yang udah punya, ya nggak perlu khawatir juga. Phantom progresnya masih bagus, masih jalan. Cuman butuh waktu aja sih untuk recover harganya. Itu aja, semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.